Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Feby Sudandana. Saya dari Pendidikan Matematika Universitas Jember. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi nilai optimum pada suatu fungsi objektif. Sebelum itu, marilah kita lihat indikator pembelajaran kali ini. Indikator pembelajaran yang pertama adalah menentukan fungsi objektif beserta kendalanya pada suatu persoalan linier. Indikator yang kedua adalah menggambarkan kendala sebagai daerah di bidang kartesius yang memenuhi sistem ketidaksamaan linier. Dan yang ketiga adalah menentukan nilai optimum yang diperoleh sebagai penyelesaian dari program linier. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah siswa dapat menentukan fungsi objektif beserta kendalanya pada suatu persoalan linier. Tujuan yang kedua adalah siswa dapat menggambarkan kendala sebagai daerah di bidang kartesius yang memenuhi sistem ketidaksamaan linier. Dan tujuan yang ketiga adalah siswa dapat menentukan nilai optimum yang diperoleh sebagai penyelesaian dari program linier. Selanjutnya, kita langsung masuk saja ke dalam materinya. Kalian tahu nggak, apa sih nilai optimum itu? Nilai optimum adalah suatu nilai yang bisa berupa nilai maksimum atau nilai minimum yang dapat diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Nah, persoalan linier yang dipakai untuk mencari nilai optimum adalah sistem ketidaksamaan linier, di mana di dalam sistem ketidaksamaan linier ini terdapat suatu fungsi linier yang biasa disebut dengan fungsi objektif. Bentuk umum fungsi objektif sendiri adalah Z sama dengan AX ditambah BY. Nah, selanjutnya kalian tahu nggak bagaimana sih bentuk sistem ketidaksamaan linier yang akan dicari nilai optimumnya? Jika kalian tidak mengetahuinya, coba kalian lihat dua contoh sistem ketidaksamaan berikut. Nah, dapat kalian lihat bahwa dua sistem ketidaksamaan tersebut memiliki struktur yang sama, di mana strukturnya terbagi menjadi dua bagian, di mana bagian pertama adalah bagian fungsi objektif dan bagian yang kedua adalah bagian kendalanya. Nah, meskipun memiliki struktur yang sama, kedua contoh tersebut memiliki fungsi tujuan yang berbeda, di mana contoh yang pertama tujuannya adalah untuk mencari nilai maksimum dari fungsi objektifnya, sedangkan untuk contoh yang kedua adalah mencari nilai minimum dari fungsi objektifnya. Jadi, kedua contoh tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Nah, sekarang kalian tahu nggak bagaimana sih caranya mencari nilai optimum pada suatu fungsi objektif? Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas dua metode untuk mencari nilai optimum suatu fungsi objektif, di mana metode yang pertama adalah metode uji titik sudut dan metode yang kedua adalah metode garis titik. Untuk yang pertama, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah metode uji titik sudut. Adapun langkah-langkah mencari nilai optimum suatu fungsi objektif menggunakan metode uji titik sudut adalah: pertama, menggambarkan grafik garis persamaan dari kendala pada bidang yang memenuhi sistem ketidaksamaannya. Yang kedua, menentukan daerah himpunan penyelesaian dari kendala-kendala yang sudah digambarkan. Yang ketiga, menentukan titik-titik sudut atau titik-titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian yang sudah digambarkan. Dan yang keempat, mensubstitusikan
titik-titik sudut yang sudah kita tentukan ke dalam fungsi objektifnya. Dan kemudian yang terakhir, dari hasil substitusi tersebut maka akan didapatkan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah metode garis lidik. Untuk mencari nilai optimum menggunakan metode garis lidik cukuplah mudah, di mana langkah yang pertama adalah menggambarkan grafik persamaan garis dari kendala pada bidang yang memenuhi sistem ketidaksamaannya. Yang kedua, menentukan daerah himpunan penyelesaian dari kendala-kendala yang sudah digambarkan. Nah, yang ketiga, menggambarkan persamaan garis lidik yang sudah ditentukan ke dalam bidang. Untuk persamaan garis lidiknya didapatkan dengan menggunakan bentuk umumnya, yaitu Z sama dengan AX ditambah BY sama dengan A dikali B. Untuk langkah keempat adalah menarik garis yang sejajar dengan garis lidik yang melalui titik-titik pojok pada batas-batas daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian yang terakhir, garis yang berada pada urutan paling atas atau urutan paling kanan adalah garis yang menunjukkan nilai maksimumnya. Sedangkan garis yang berada pada urutan paling bawah atau paling kiri adalah garis yang menunjukkan nilai minimumnya, sehingga nanti diketahui nilai optimumnya. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita masuk ke contoh soalnya. Jika diberikan suatu model matematika sebagai berikut, di mana fungsi objektifnya adalah meminimumkan Z sama dengan 8X ditambah 10Y dengan kendala-kendala 5X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 20, 9X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 72, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Tentukan nilai minimum dari model matematika tersebut menggunakan metode uji titik sudut. Langkah pertama untuk menentukan nilai optimumnya adalah menggambarkan grafik persamaan garis dari kendala pada bidang yang memenuhi sistem ketidaksamaan linearnya. Nah, di sini kendala-kendalanya adalah pertidaksamaan 5x plus 4y lebih dari sama dengan 20, 9x plus 8y kurang dari sama dengan 72, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Kemudian dicari titik-titik potong pada pertidaksamaan tersebut, sehingga didapatkan pada pertidaksamaan 5x ditambah 4y lebih dari sama dengan 20 didapatkan titik potong 0,5 dan 4,0. Sedangkan untuk pertidaksamaan 9x ditambah 8y kurang dari sama dengan 72 didapatkan titik potong 0,9 dan 8,0. Nah, untuk gambar grafiknya dapat kalian lihat pada gambar berikut. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Coba kalian lihat tabel berikut. Nah, di dalam tabel terdapat pertidaksamaan, titik uji, dan daerah penyelesaiannya, di mana pada bagian pertidaksamaan terdapat dua pertidaksamaan yang berada pada kendala, yaitu pertidaksamaan 5x ditambah 4y lebih dari sama dengan 20 dan pertidaksamaan 9x ditambah 8y kurang dari sama dengan 72. Kemudian pada bagian titik uji yang dimasukkan ke dalam pertidaksamaannya adalah titik 0,0, sehingga ketika titik 0,0 disubstitusikan ke dalam pertidaksamaannya didapatkan hasil untuk pertidaksamaan 5x ditambah 4y lebih dari sama dengan 20 didapatkan hasil 0 lebih dari sama dengan 20, di mana pernyataan 0 lebih dari sama dengan 20 adalah pernyataan yang salah, sehingga pertidaksamaan 5x ditambah 4y lebih dari sama dengan 20 tidak memuat titik 0,0. Jadi daerah penyelesaiannya berada pada di atas garis
persamaannya. Nah, kemudian pada pertidaksamaan 9x ditambah 8y kurang dari sama dengan 72, setelah disubstitusikan titik ujinya, didapatkan pernyataan 0 kurang dari sama dengan 72, di mana pernyataan tersebut adalah pernyataan yang benar, sehingga daerah penyelesaian pada pertidaksamaan 9x ditambah 8y kurang dari sama dengan 72 memuat titik 0,0, sehingga daerah penyelesaian berada di bawah garis grafik persamaan tersebut. Nah, untuk langkah ketiga adalah menentukan titik-titik sudut atau titik-titik pojoknya. Coba kalian lihat gambar grafik daerah himpunan penyelesaian yang sudah kita gambarkan tadi. Nah, di sana dapat kita ketahui bahwa terdapat 4 titik pojok atau titik sudut yang membatasi daerah himpunan penyelesaiannya, di mana titik-titik tersebut adalah titik A 4,0, titik B 0,5, titik C 8,0, dan titik D 0,9. Nah, keempat titik tersebut kemudian kita substitusikan ke dalam fungsi objektifnya, di mana dihasilkan, coba kalian lihat pada tabel, dihasilkan bahwa titik pojok A 4,0 menghasilkan nilai 32, titik pojok B 0,5 menghasilkan nilai 50, dan titik pojok C 8,0 menghasilkan nilai 64, dan yang terakhir titik pojok D 0,9 menghasilkan nilai 90. Sehingga dapat kita lihat nilai minimumnya adalah pada titik A 4,0 yang bernilai 32. Nah, bagaimana jika contoh soal yang barusan kita kerjakan menggunakan metode uji titik sudut, kita kerjakan lagi menggunakan metode garis lidik. Nah, tadi kan kita sudah menemukan daerah himpunan penyelesaiannya, jadi kita tinggal meneruskannya untuk mencari nilai optimumnya menggunakan metode garis lidik. Jadi pertama kita tentukan terlebih dahulu persamaan garis lidiknya, di mana persamaan garis lidiknya kita dapatkan menggunakan bentuk umumnya, yaitu Z sama dengan AX ditambah BY sama dengan A kali B. Nah, untuk contoh soalnya, fungsi objektifnya adalah Z sama dengan 8X ditambah 10Y, sehingga nanti kemudian didapatkan persamaan garis lidiknya 8X ditambah 10Y sama dengan 8 kali 10, sehingga 8X ditambah 10Y sama dengan 80. Nah, kemudian persamaan garis tersebut kita cari titik-titik potongnya. Coba kalian lihat tabel yang sudah disiapkan. Di sana dapat kita ketahui bahwa persamaan garis lidik 8X ditambah 10Y sama dengan 80 memiliki 2 titik potong, di mana titik potong yang pertama adalah 0,8 dan titik potong yang kedua adalah 10,0. Nah, jika sudah diketahui titik potongnya, kemudian kita gambarkan persamaan garisnya ke dalam bidang. Untuk gambar garis lidiknya, kalian bisa lihat di gambar grafik berikut. Di sana dapat kalian lihat gambar garis lidiknya kita namakan K0. Nah, kemudian dari garis lidik K0 yang kita gambarkan tadi, kita tarik garis lidik lain yang sejajar dengan garis K0 tadi. Namun, garis lidik yang lain ini melalui titik-titik pojok pada daerah hasilnya, sehingga dapat kalian lihat garis-garis lidiknya seperti gambar berikut. Nah, dari gambar grafik tersebut kita tentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya dengan cara melihat urutan garis lidik yang berada di paling atas dan berada di paling bawah, di mana garis lidik yang berada di paling atas adalah garis yang menunjukkan nilai maksimum, sedangkan garis lidik yang berada di paling bawah adalah garis yang menunjukkan nilai minimum, sehingga didapatkan garis lidik K4 sebagai garis yang menunjukkan nilai minimum, di mana garis lidik ini
memotong titik A 4,0, di mana ketika titik 4,0 ini disubstitusikan ke dalam fungsi objektifnya menghasilkan nilai 32. Dan kemudian garis selidik K1 yang menunjukkan nilai maksimum yang melalui titik 0,9, di mana ketika disubstitusikan ke dalam fungsi objektifnya menghasilkan nilai 90. Jadi, nilai minimum dari fungsi objektif 8x ditambah 10y adalah 32 saat garis selidik melalui titik 4,0. Nah, hasil ini sesuai dengan hasil yang kita dapatkan tadi ketika kita menggunakan metode uji titik sudut. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai materi nilai optimum suatu fungsi objektif? Cukup mudah bukan untuk mencari nilai optimum suatu fungsi objektif? Baik, karena materi pembahasan kita sudah selesai, maka saya cukupkan sampai di sini untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lainnya.